Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, madhulillah ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati Gus Amin, seluruh keluarga besar pesantren, genap pimpinan wilayah Majelis Dzikir Ridjalul Ansor, ada Gus Sa'dun, ada Kiai Aji. Ini Kiai Aji ini selain kiai, dosen, pejabat, juga preli. Jadi beliau ini kalau naik mobil aji-ajinya sapu jagat. Yang saya hormati Gus Fakih, Gus Abrori, dan seluruh pengurus MDS Ridjalul Ansor Kabupaten Pekalongan maupun pengurus Ansor. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga istiqomah. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini senantiasa istiqomah menjadi umatnya, dan kelak di yaumil hisab kita ini beserta keluarga dan guru-guru kita semua mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertama saya minta maaf karena terlambat. Ini tadi saya masih ngisi di Dirosah Wusto di Jawa Timur. Saya langsung ke sini. Alhamdulillah tadi sepanjang jalan hujan sangat deras sekali. Masih diberikan kesempatan untuk bisa ikut mengayuh bagio dalam acara Dirosah Ula ini. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, malam hari ini saya berkesempatan untuk bicara di depan panjenengan semua dalam rangka Dirosah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kaitannya dengan positioning kita ya. Kenapa kita ini kok Ridjalul Ansor dan lain sebagainya. Kenapa kita harus berorganisasi. Ini penting bagi kita semua, supaya kita ini saling memahami satu sama lainnya. Ibarat orang baris itu rapi, yang depan jalan kaki kanan dulu, kita yang di belakang juga harus jadi jalan kaki kanan dulu. Begitu selayaknya sebuah barisan. Maka untuk memahami itu penting kiranya kita ini memahami sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya Ansor, adanya Ridjalul Ansor, bahkan adanya Nahdlatul Ulama. Saya kira ini wajah-wajahnya, ini wajah-wajah pesantren, wajah-wajah alumni pesantren. Saya kira juga banyak di sini gus-gus, kiai-kiai yang ini menjadi aset penting bagi Nahdlatul Ulama pada khususnya dan umumnya bagi NKRI. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, bahwa NU ini lahir di tengah-tengah masalah. Bukan hanya masalah nasional, tapi juga masalah internasional. Waktu itu belum ada Indonesia, adanya adalah Hindia Belanda. Hindia Belanda. Jadi di dunia ini waktu itu sedang ada kekacauan hebat, yang mana Turki Utsmani sebagai representasi daripada masyarakat Islam di dunia ini kalah perang setelah 625 tahun berkuasa. Beberapa hal faktor tentu yang terjadi akibat faktor kekalahan daripada Turki Utsmani, tapi saya tidak mau membahas itu. Saya membahas tentang kondisi yang terjadi yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama. Dulu di dunia ini ada tata kelola yang berbeda.
dengan apa yang kita hadapi, yang kita alami saat ini. Gemai. Saya ulangi bahwa dulu ini dunia ini mempunyai tata kelola yang berbeda, jauh berbeda daripada saat ini. Contohnya ketika Turki Utsmani ini berkuasa, saya bicara Turki Utsmani saja ya, saya tidak bicara sebelum-sebelumnya supaya kita mempersingkat waktu. Saya sudah mengatakan tadi bahwa Turki Utsmani itu berkuasa lebih daripada 500 tahun, tepatnya 625 tahun, dan dinyatakan bubar oleh Majelis Bersama Dunia itu tahun 24, kemudian diumumkan berubah menjadi Republik Turki Utsmani oleh Kemal Hasan Atatürk. Ini mengakhiri bukan hanya sekedar kekuasaan, pemerintah yang wilayahnya yang dikuasai itu dari pojok Maroko sampai pojok India ini akhirnya hancur. Otomatis kemudian ada negara-negara kecil yang berdiri dan mempunyai cara untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dulu dunia ini memiliki tata kelola yang sangat berbeda. Misalnya agama itu yang ada di sebuah kekuasaan itu menjadi monoagama rata-rata. Jadi identitas orang untuk tinggal di suatu bangsa itu ditentukan dengan identitas keagamaannya. Sampean tinggi itu hampir di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Sampean tinggal di Inggris Raya, kok agamanya sampean nggak ikut penguasa, yang mana penguasa ratu atau raja ini selain menjadi pemimpin pemerintahan juga menjadi pemimpin keagamaan. Maka ketika sampean tinggal di Inggris Raya misalnya, kok agamanya sampean berbeda dengan agamanya penguasa, yang mana Inggris Raya ketika itu menganut agama Kristen Anglikan. Anglikan itu adalah aliran ketiga terbesar di dalam agama Kristen setelah Katolik, Protestan, kemudian Anglikan. Misalnya bangsa Irlandia Utara memilih ngotot tetap menjadi bangsa yang beragama Katolik, maka dia akan menjadi warga negara kelas 2, bukan kelas utama. Otomatis tidak bisa jadi lurah, tidak bisa jadi camat, tidak bisa jadi bupati. Karena apa? Karena berbeda agamanya dengan agama penguasa. Begitu ketika sampean tinggal di Prusia. Prusia itu dulu kerajaan besar yang sekarang ini wilayahnya adalah wilayah Jerman. Prusia ini agama penguasanya adalah Katolik. Siapa saja yang tinggal di sana kok agamanya berbeda dengan agama penguasa, dia menjadi warga negara kelas 2. Kerajaan Nederland waktu itu memilih kerajaan Protestan. Sama hal itu diperlakukan. Begitu juga dengan Roma atau Italia yang memilih agama Katolik. India juga begitu. India memilih agama penguasanya memilih agama Hindu. Maka orang rakyat yang tinggal di wilayah kekuasaan India harus beragama Hindu jika ingin menjadi warga kelas utama. Begitu juga di Turki Utsmani. Turki Utsmani itu agamanya Islam, penguasanya, sultannya sekaligus menjadi pemimpin agama. Siapapun yang tinggal di Turki Utsmani kok agamanya non muslim harus mengajukan proposal kepada sultan untuk dijamin atau menjadi orang yang dhimmi. Ketika proposalnya itu diterima, maka dia akan menjadi kafir dhimmi. Contohnya bangsa Armenia yang ngotot tidak mau diperlakukan sebagai bangsa kelas 2 dan dia ngotot minta kesetaraan hak. Akhirnya apa? Akhirnya diperangi dan korbannya banyak sekali, lebih daripada 600.000. Ini tata kelola dunia waktu itu. Maka ketika kita menjumpai fikih-fikih produk masa lalu, kita banyak sekali menjumpai ya hasil-hasil daripada kondisi yang terjadi saat itu. Contohnya ketika sampean ngaji Bughyah
Bughyah itu lengkapnya apa? Bughyatul Mustarsyidin. Itu di sana sampean menjumpai fatwa-fatwa yang ketika sampean baca sekarang sampean jadi heran. Contohnya apa? Di Turki Utsmani itu orang non muslim tidak boleh berjalan melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang Islam. Jadi harus nyari jalan tikus. Orang non muslim harus memakai tanda yang memperlihatkan bahwa dia non muslim. Ini seperti itu. Maka ketika konflik ini terjadi kemudian lewat bantuan Inggris, provinsi Hijaz ini yang tadinya di bawah kekuasaan Turki Utsmani kemudian didorong untuk memberontak dan akhirnya berhasil menjadi negara kerajaan Saudi Arabia yang kemudian secara madzhab mereka berbeda dengan pendahulunya. Banyak yang terusir, banyak yang dihukum dan lain sebagainya. Ketika kemudian orang-orang Yaman, Habib-habib ini mau datang ke Indonesia karena dulu banyak temen yang ngaji di Mekah yang dari Indonesia dan kabarnya Indonesia itu aman. Ketika mereka mau hijrah ngungsi ke Indonesia, itu bingung mereka mau berangkat nggak berani. Kenapa? Karena Asia Tenggara termasuk Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu bukan termasuk wilayahnya Turki Utsmani, sehingga masih disebut oleh orang-orang sana sebagian menyebut Darul Kufr. Sampai akhirnya kemudian difatwakan oleh penulis kitab Bughyah tadi, saya lupa namanya, Asy-Syafi'i, itu mazhabnya Syafi'i, bahwa hijrah ke Nusantara ini boleh dianggap sebagai Darussalam. Karena apa? Nusantara ini pernah dikuasai oleh raja-raja muslim. Artinya Indonesia itu masih debatable dulu itu. Nusantara itu masih diperdebatkan. Khilafiyah apakah itu disebut Darussalam atau Darul Kufar. Itu yang terjadi waktu itu. Selain itu ada batas-batas wilayah yang belum menjadi kesepakatan global. Maka sampean banyak sekali mendengar peperangan di masa lalu karena apa? Karena batas wilayahnya tidak jelas dan tidak ada kesepakatan internasional. Maka batas wilayahnya adalah sejauh militer Anda mampu menjangkau. Di perbatasan ini ketemu sama militer sana, der perang terus, der perang. Sampai akhirnya Sayyidina Umar itu bisa masuk sampai kepada wilayah Persia. Ya itu lumrah waktu itu terjadi seperti itu. Karena apa? Belum ada rezim perbatasan. Rezim perbatasan itu baru disepakati setelah era kolonial. Kebiasaan-kebiasaan dulu dan sekarang juga berbeda. Kita ini jadi ngegirisi kalau bahasa Jawa, melihat orang diperbudak karena apa? Karena kita lahir pasca era kolonial. Dulu itu yang namanya perbudakan, penjajahan, penaklukan itu hal yang lumrah. Tidak ada bangsa itu yang tidak menjajah atau yang tidak dijajah. Bahkan perbudakan itu diatur secara fikih. Tapi Indonesia menjadi pionir setelah era kolonial, bahkan menuangkan dalam undang-undangnya bahwa penjajahan di atas kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini beberapa hal gambaran di masa lalu. Turki Utsmani ini sejak berangkat, sejak berdiri sampai pulang, sampai bubar, ini hampir tidak perang. Selalu punya agenda kegiatan militer. Hanya ada fase-fase tertentu saja. Ibaratnya orang berantem itu 625 tahun lebih itu berantem terus. Ada fase ketika tidak berantem. Misalnya ketika Inggris ini tidak punya urusan dengan Turki Utsmani, ada tragedi yang namanya tragedi Lapento. Itu kapal dagangnya Inggris ini tidak dalam keadaan bersih tegang ya antara Inggris dengan Turki Utsmani, lewat perairannya Tunisia kemudian diserang, dihabisin kapal dagangnya itu. Raja Inggris ini kemudian protes kepada Sultan Turki Utsmani, loh ini kita tidak sedang perang, kenapa Pak kapal dagang saya kok dihancurkan, diserang, diperangi? Kemudian dijawab sama Sultan Turki Utsmani, ya sampean tidak bisa menyalahkan karena sampean masuk di wilayah Turki Utsmani, tepatnya di perairan Tunisia. Sampean perlu ketahui bahwa
gubernur Turki Utsmani itu madhabnya adalah Syafi'i, dan dalam madhab Syafi'i waktu itu jihad ofensif melawan kaum kufar itu fardu kifayah. Karena kita tidak ada perang, untuk menggugurkan fardu kifayah minimal setahun sekali harus ada perang. Maka korbannya adalah kapal dagang sampean. Ini tragedi Lapintu yang kemudian orang barat ini berasumsi bahwa Turki Utsmani ini selamanya dalam keadaan apapun tidak akan bisa bekerja sama dengan barat. Maka kemudian mereka mengkonsolidasikan konon 70 negara ini perang lawan Turki Utsmani, dan atas takdirnya Allah Turki Utsmani hancur setelah 625 tahun berkuasa. Karena barat ini sebagai pemenang, sampean bayangkan orang berantem 625 tahun antem-anteman. Terus musuhnya ngeletak. Kira-kira lek musuhnya ngeletak itu sampean jamoni, sampean pijeti, sampean infus supaya ndang sehat maneh, supaya iso diajak gelut maneh, apa sampean injek sampai entek sampai mati. Diinjek terus. Inilah yang terjadi. Karena barat ini sebagai pemenang, maka kemudian mereka berkuasa di Timur Tengah. Akhirnya mereka membagi-bagi wilayah Timur Tengah menjadi negara-negara yang dalam kekuasaan mereka. Ini kaum-kaum yang gagal move on, mulai Jamaluddin Al-Afghani sampai Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Yang ingin dibangkitkan adalah ini, dibangkitkan lagi supaya bangsa Arab ini kemudian bersatu lagi, diajak berantem lagi sama barat. Termasuk kita ini ada mengenal Islam transnasional ini, yang mereka tidak ada urusan dengan Indonesia ini mau aman atau tidak, nggak ada urusan. Pokoknya bagaimana kita itu terkonsolidasi menjadi satu kekuatan sehingga kita bisa perang lagi sama barat sampai modar. Jadi sampean sekarang paham ya kenapa ada HTI dan lain sebagainya, ngotot jadi khilafah dan lain sebagainya itu. Nah kemudian Kiai Wahab ini betul-betul mengetahui, karena Kiai Wahab ini di tengah konflik ini beliau ada di sana. Sampai akhirnya kemudian beliau pulang membentuk Nahdlatul Wathon, terus Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar dan lain sebagainya. Sampai pada titik tertentu bahwa ini harus ada perkumpulan ulama. Kenapa? Karena Turki Utsmani ini bukan hanya berkuasa sebagai representasi dari pemerintahan Islam, tidak. Tapi Turki Utsmani ini adalah representasi daripada masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia. Sehingga fatwa-fatwanya ulama menjadi legitimasi bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah-wilayah lain termasuk Asia Tenggara. Oleh karena itu ketika hancurnya Turki Utsmani, terus bagaimana masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara? Apalagi waktu itu gempuran kaum Wahabi luar biasa. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah ini yang berhasil merdeka daripada Turki Utsmani ini menjadi tujuan utama masyarakat Islam sedunia dalam rangka ibadah haji. Sehingga penyebaran mereka masif sekali, dan ini didanai besar-besaran. Makanya sampai kita ini mengenal yang namanya TBC, takhayul bid'ah khurafat, yang harus dibasmi karena tidak murni lagi. Makam-makam dihancurkan. Ini efeknya sampai skala dunia. Maka kemudian atas ide daripada Mbah Wahab matur kepada Mbah Hasyim matur kepada Mbah Khalil. Singkat cerita Mbah Khalil istikharah dapat ilham, corone wong Jawa entuk wangsit, yaitu ayat yang berbunyi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kira-kira niku kira-kira kula rawani ngartek kene, kira-kira artine kalau dikontekstualisasikan dengan apa yang terjadi saat itu adalah mereka ingin memadamkan cahayanya Allah Ta'ala dengan segala upaya, termasuk dengan kata-kata dan tipu muslihat mereka. Tapi kemudian apakah akan padam cahayanya Allah Ta'ala? Tidak, ditegaskan oleh ayat setelahnya wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahkan Allah akan menyempurnakan cahayanya Allah walau orang-orang yang ingkar ini membenci. Maka kemudian Nahdlatul Ulama berdiri, dan harapan Nahdlatul Ulama ini berdiri adalah itmam nurillah,
penyempurna cahaya Allah Ta'ala. Allahumma. Setelah itu yang dilakukan ulama-ulama adalah kemudian berdakwah, berusaha untuk mendakwahkan ahlu sunnah wal jamaah, melestarikan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apakah cukup itu saja sebagai peran tugas daripada Nahdlatul Ulama? Ternyata tidak. Jenengan pernah berpikir enggak, kita ini bangsa yang sangat majemuk loh, 700 suku lebih loh, 1000 bahasa lebih, pulaunya berapa? 17.800. Sampai jangan tahu Pulau Pekalongan saja. Saya ini pernah mendirikan Ansor ya di Adonara. Sampai tahu Adonara enggak? Adonara itu kalau naik pesawat, saya dari Solo itu, dari Bandara Jogja waktu itu, turun di Bali Denpasar, ganti pesawat, turun di Kupang, ganti pesawat lagi, turun di Maumere, naik pesawat lagi, sempat transit sebentar di Labuan Bajo, akhirnya landing di Larantuka. Setelah itu naik kapal feri nyebrang laut, ada pulau namanya Adonara. Itu setiap kecamatan beda pulau, dan masyarakat di sana maisahnya berburu ikan paus. Saya pernah mendirikan Ansor pertama kali di sana, dan saya dikeroyok oleh orang-orang Islam yang mungkin sudah terpapar radikalisme di sana. Mereka tidak terima saya mendirikan Ansor di sana. Saya diculik, diintimidasi mulai jam 9:30 malam sampai jam 1. Pokoknya mereka ngegas, aku ngegas. Saya itu hanya ditemani banser satu namanya Dan Sujani dari Sidoarjo. Tak suruh Dan sampean diem. Kalau nggak saya suruh ngomong jangan ngomong. 9 orang itu saya hadepin sendiri, Mas. Sampai akhirnya 9:30 malam saya diantar, 1:30 malam saya diantar. Itu di pinggir laut, mati lampu, keadaan oglangan. Saya diintimidasi habis-habisan, mereka nggak terima Ansor berdiri di sana. Akhirnya mereka mengantar saya pulang. Instruktur nasional kok diancam-ancam ya. Ini pernah terjadi. Supaya itu beda kecamatan, beda pulau. Supaya sampean tahu, jadi pemimpin di Indonesia ini nggak mudah. Agamanya banyak sekali. Selain 6 yang kita ketahui itu masih ada Buhun, Merapu, Tolalang, Madrais, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kejawen, burung aliran-aliran. Alirannya sampean apa kayak Darmo Gandul, ayo Gatoloco itu macam wae Mas. Sampean pernah bayangkan nggak ketika kemudian kita dapat momentum Hiroshima dan Nagasaki dibom dan dapat momentum untuk merdeka, habis itu kita siap dengan konsep negara, hampir tidak ada huru hara yang serius. Akhirnya bangsa ini dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lepas. Sampean pernah mikir nggak kok bisa? Apa-apa? Jangan-jangan memang sampean nggak pernah mikir. Kok bisa? Itu saya dapatkan data itu di buku Ilusi Negara Islam. Kata pengantarnya ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menjelaskan bahwa puluhan tahun sebelum merdeka itu setiap akhir pekan selama puluhan tahun Mbah Hasim, Mbah Wahab, Hos Cokro Aminoto itu kumpul untuk membicarakan nanti kalau kita merdeka apa konsep yang sangat agamis tapi dibingkai dalam sebuah konsep yang diterima oleh seluruh agama, seluruh bangsa dan suku di Indonesia. Sampai akhirnya ketemu Pancasila. Dan Bung Karno ikut peristiwa itu, mengikuti sejak muda, sejak umur 18 tahun, karena dia tinggal di rumahnya Hos Cokro Aminoto, dan Bung Karno ini istri pertamanya anaknya Hos Cokro Aminoto. Maka kemudian ketika kita merdeka, kita siap punya konsep Pancasila yang itu diterima, karena sebenarnya Pancasila ini adalah pesan-pesan Tuhan yang secara alam sadar manusia pasti sebenarnya menerima. Tapi kalau ada embel-embel agama, mungkin agama lain tidak mau, suku lain tidak mau. Bayangkan dijajah 350 tahun, sukunya banyak, agamanya banyak. Meskinya setelah dapat momentum merdeka, orang Sumatera pengen bikin negara sendiri, Jawa pengen bikin negara sendiri, Indonesia Timur pengen bikin negara sendiri, orang Islam mentang-mentang paling banyak juga pengen bikin negara Islam. Mestinya kan begitu, tapi itu tidak terjadi. Sampai kita ini utuh sampai sekarang.
Ini ternyata aktor-aktornya ya Mbah Wahid Hasyim, ya Mbah Bisri, ya Mbah Hasyim, Mbah Wahab. Artinya apa? Nahdlatul Ulama itu terbentuk bukan hanya untuk menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga untuk berjuang meraih kemerdekaan, membentuk negara dan mengawal negara ini, bagaimana negara ini baik-baik saja. Ini penting, mulai dari sila pertama, ini Qur'ani semua. Ketuhanan yang Maha Esa, orang yang tinggal di sini wajib bertuhan, tidak boleh orang di sini anti agama. Perkara ada yang Tuhannya belum Allah Subhanahu wa taala, ini soal hidayah dan itu di luar daripada kemampuan kita. Seperti sabdane Kanjeng Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini adalah ajaran agama. Kalau Gus Mus mengibaratkan Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang paling manusia dan paling memanusiakan manusia. Maka dawuhnya adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Ketiga adalah persatuan. Persatuan ini hal paling penting dan itu perintah agama. Jangankan kok negara, suami istri saja tidak bersatu, anaknya tidak mungkin aman. Karena persatuan ini adalah jalan tol menuju keamanan. Jadi bersatu ini harus diupayakan. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Huru-hara karena mereka tidak bersatu. Afghanistan itu cuma 7 suku mas, berantem 2 suku 40 tahun berantem sampai negaranya rusak semua. Mas Haji ini lama di Mesir, tanya orang Mesir kalau ngomong orang Saudi nggak mau, orang Saudi ngomong orang Qatar nggak mau, orang Iran ngomong orang Irak nggak mau. Mereka tidak ada persatuan dan tidak ada pemimpin di Timur Tengah, satu dan lainnya saling intip untuk saling menguasai. Itu yang terjadi. Maka persatuan ini penting sekali jalannya untuk keamanan. Sampai ini terlihat gagah-gagah ini karena aman. Wong anak sampean masuk angin saja sampean sudah tidak aman, sudah tidak gagah. Apalagi kalau pulang-pulang dibentak sama istrinya. Goblok dadak. Iya, gagah hilang. Dan sampean harus tahu antara aman dengan iman ini satu akar bahasa dari kata-kata aman ayuk minu imanan. Artinya apa? Aman ini adalah jalan besar untuk mempertahankan iman kita. Bayangkan sebelum Covid ini ya, orang kelaparan di Yaman ini lebih daripada 8 juta. Orang kena wabah kolera di Yaman itu lebih daripada 800.000. Itu perang saudara, konflik saudara. Libya pas kamu Muammar Gaddafi turun, negaranya amburadul. Ada 3 pihak yang bermain. Ada pihak sipil, militer dan politisi saling intip. Bahkan yang namanya Tripoli itu, waduh, masya Allah, ada kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Bahkan di sana ada pasar budak menungso, bebas. Belum lagi Syria, konflik sebentar saja kemarin itu lebih daripada 80% orang kehilangan mata pencariannya. Di Boko Haram itu setiap akhir pekan perempuan sama anak-anak yang diculik itu lebih daripada 500 orang. Belum konflik Israel Palestina yang tidak kunjung selesai, tidak tahu mau selesai apa enggak. Orang ini jadi inisiasi untuk mendamaikan ini kadang-kadang menjadi tidak relevan karena mereka sendiri sebenarnya enggak mau damai. Baik dari pihak Islam maupun non Islam banyak yang jadi EO. EO itu apa? Event organizer, panitia. Ini ora panitia kawinan, panitia konflik. Bahkan ada yang nulis namanya Alto Luger itu nulis ada ormas Islam yang mengelola konflik itu labanya setiap tahun 13 triliun. Ma'isyah azimah. Bayangkan. Itu akibat orang tidak bersatu, maka hilang aman. Ketika aman sampean kayak gitu, anaknya digorok, istrinya diperkosa di depan mukanya, orang tuanya ditahan. Sampean bisa tahajud khusyuk. Wong sampean sholat 5 waktu aja ting 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 bakso aja sudah keingat bakso. Ini loh yang namanya aman, pentingnya aman. Maka kita sebagai anak biologis maupun anak ideologis daripada kiai-kiai kita yang ikut mendirikan negara ini harus mempertahankan keamanan dan persatuan ini dengan apapun yang kita punya. Bondo bau pikir lek perlu sak nyawani pisan. Selain itu,
Saya tadi sudah menjelaskan beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah. Gus Dur berulang kali mengatakan, daripada kita sibuk saling bermusuhan, lebih baik kita saling berkolaborasi untuk menyempurnakan. Sampai tahu tata kelola dunia dulu dan teknologi dunia dulu. Dulu belum era globalisasi. Belum era globalisasi, belum era teknologi. Perang dunia pertama itu orang bunuh orang dengan tembakan. Itu tembakannya sek sogokan, Mas. Bardor nembak wong, terus pelurune dilebokne disogoi. Artinya, permusuhan setajam apapun di era era waktu itu belum begitu berbahaya. Tapi di era sekarang yang namanya era globalisasi, sampean dulu tahun 90-an nyari temen dari luar Pekalongan siji loro sing duwe. Saiki sampean koncone iso sak donya. Sampean karo ngising iso padu karo wong Amerika. Saya ini lho beli casing HP 34.000 itu dari Cina, seminggu tekan ngomah. Dulu tahun 2000 kita belum bisa bayangkan kok iso ana duit 34.000 tuku barang ning Cina kono diterke tekan ngomah, kuwi piye carane? Tapi dunia berubah, teknologi berubah. Sudahlah, daripada sampean bingung-bingung gambarkan, itu loh, Ukraina sama Rusia. Tidak akan mungkin konflik di akhir zaman yang mana satu bangsa dengan bangsa lain saling punya kebutuhan, saling terhubung. Misalnya sampean bisnis sama orang yang sampean bisnis dan menghasilkan profit bagi sampean dimusuhi sama orang, sampean ikut enggak? Bela enggak? Bela kan? Maka tidak akan ada permusuhan di akhir zaman ini, di era modern ini berhenti dalam sektor regional. Rusia sama Ukraina nggak mungkin yang perang dua itu saja. Kenapa? Karena dua itu saling berkait dengan negara yang lain. Maka semuanya ikut perang. Ketegangan-ketegangan yang terjadi, apalagi kalau disulut dengan konflik agama. Karena orang sekarang hidup multi agama, tidak ada satupun di dunia ini negara yang hidup di dalam negara itu hanya satu agama. Karena identitas orang untuk hidup di suatu negara sudah bukan lagi agama, tapi nationality. Sehingga kemajemukan ini ditunjang dengan smartphone era globalisasi, mudah sekali orang itu untuk hubungan dengan yang lainnya. Dulu sampean minta tolong ketika perang itu ngirim utusan dulu, zaman Brahma Kumbara itu. Saya akan menyampaikan surat dari raja saya untuk rajamu. Janjian kok perangnya dino iki yamene Selasa Kliwon apa-apa. Sekarang enggak, Banser bakar bendera HTI bukan hanya isu nasional, isu internasional. Tadi bangsa Armenia tinggal di Turki Utsmani minta kesetaraan hak, dibantai akhirnya 600.000 yang mati. Sampean baru dengar malam ini dari saya. Itu bedanya tata kelola dunia dulu dan tata kelola saat ini. Maka konsep-konsep khilafah itu sangat membahayakan. Ngajak orang bermusuhan, ngajak orang perang, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bangsa satu dengan bangsa lain saling terkait. Dan nyuwun sewu, Mas, kalau perang dunia pertama senjatanya masih manual, sekarang ini ada rudal balistik, ada nuklir, Mas. Sampai tahu kalau terjadi perang, yang namanya perang itu nggak ada yang janjian kayak orang tinju, janjian juga nggak ada. Sampai entuk emukul kene ya kene ora oleh, ora enek. Perang itu ya habis-habisan. Ketika perang sudah habis-habisan, sekarang saja Rusia belum apa-apa sudah mengancam untuk mengeluarkan nuklirnya. Kalau Rusia mengeluarkan nuklirnya, apa negara yang lain tidak mengeluarkan nuklir? Mengeluarkan. Kalau terjadi perang nuklir, mohon maaf, yang rusak bukan hanya manusianya, air, tanah, udara rusak semua. Mending kalau setelah itu kiamat tinggal hisab, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Pertanyaannya satu, kalau tidak kiamat bagaimana? Sedangkan kita sudah terlanjur punya anak, ada yang sudah punya cucu. Kita wariskan dunia ini dalam kerusakan, manusianya cacat. Hiroshima sama Nagasaki itu kena bom atom, efeknya sampai sekarang belum masih sering gempa. Kalau apalagi kalau nuklir, anak-anak kita menjadi orang yang cacat, udaranya rusak, tanahnya rusak, airnya rusak. Kita wariskan, mereka harus merangkak lagi untuk membangun peradaban. Apa kita rela dari liang kubur kita melihat itu? Enggak mungkin rela. Makanya sing gurung-gurung rabi itu rasa rabi wae.
Ben ora ono tanggungan sampean. Ayo. Ini yang terjadi. Sampean tahu apa hubungannya dengan Nahdlatul Ulama? Apa hubungannya dengan Nahdlatul Ulama? Ketegangan-ketegangan ini sudah dirasakan bahwa efeknya akan sangat merusak. Sehingga wakil daripada Islam yang diwakili oleh Grand Sheikh Al-Azhar dan wakil dari non-muslim yang diwakili oleh Paus Fransiskus sepakat bertemu di Abu Dhabi pada tahun 2019 bulan Februari. Setelah itu terjadi nota kesepakatan untuk mengakhiri ketegangan-ketegangan di dunia ini yang berakibat pada perang, dan ketika perang itu terjadi di era teknologi canggih hanya akan menjadi kemusnahan massal, maka kita harus mengkampanyekan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Itu nota kesepakatan Abu Dhabi. Apa hubungannya dengan NU apa? Dulu tahun 84 belum banyak orang kenal Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq itu dicalonkan jadi Rois Suriah PC Kencong. Ya, Jember itu pilihan kalah, Mas. Tapi ketika Muktamar tahun 84 Ahlul Halli wal Aqdi yang jumlahnya 9 orang, yang 8 menyerahkan suaranya kepada Kiai As'ad Samsul Arifin. Monggo Kiai terserah siapa yang mau diangkat jadi Rois Am. Kiai As'ad Samsul Arifin mungkin beliau punya basiroh. Beliau menunjuk Kiai Ahmad Siddiq yang sebelumnya kalah pilihan Rois Suriah di Kencong Jember menjadi Rois Am. Sesaat setelah terpilih beliau pidato. Tidak cukup ukhuwah yang kita gaungkan ini hanya ukhuwah Islamiyah. Kita butuh ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Kalau sampean menganalisis kebutuhan waktu zaman itu, oke lah kita masih bisa paham kalau kita ini diajak jadi orang yang memegang teguh ukhuwah Islamiyah dan watoniyah. Karena kalau tidak sesama saudara, kita ini masih saudara sesama anak bangsa. Tapi tahun 84 sampean belum punya gambaran apa yang terjadi di dunia. Jangankan kok dunia, rupanya Bogor kaya ngopo wong urung ngerti. Betul enggak? Medianya waktu itu apa? Tapi beliau sudah punya mata batin yang melihat bahwa ini nanti relevan untuk akhir zaman. Dan itu selalu kita gaungkan di mana-mana 3 ukhuwah itu. Itu dibaca jeli oleh Gus Dur. Gus Dur kampanye kemana-mana. Untuk apa? Untuk berkolaborasi saling menyempurnakan. Karena dunia ini pada akhir zaman semacam ini yang terjadi yang bisa kita lakukan adalah sharing, Mas. Sharing. Nek pengajian kok sharing anu nih. Amplopnya sharing. Nah. Dunia ini sharing, nggak bisa sampai menguasai dunia seutuhnya, nggak bisa. Gak iso. Satu sama lainnya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, saling terhubung dan erat, akhirnya saling mempunyai kepentingan antara satu lainnya. Ketika sampean mempunyai konflik, tidak akan berhenti konflik itu sebatas regional. Kalau nggak percaya saya ini bariki beliau wong ning kene. Biasanya ketemu wong Kristen belen. Sesuk wong Islam di Papua atau di NTT sana dibelah genten. Percaya enggak? Percaya enggak? Ini karena apa? Karena kita ini dunia global. Akhirnya tahun 2009 urusan internasional yang dilakukan oleh Gus Dur diserahkan oleh Kiai Mustafa Bisri. 2 tahun Kiai Mustafa Bisri ini keliling kemana-mana. Sampai akhirnya tahun 2011 dikasihkan kepada Gus Yahya untuk merajut ini, untuk membicarakan tentang keamanan global ini. Saya itu termasuk orang yang menemani. Biasa kita ini transit di bandara 5-6 jam hanya minum kopi. Bukan karena apa-apa, karena memang nggak punya duit, nanti makannya di pesawat. Lu tenanan, Mas. Saya ini pernah 11 hari ya ngawal sama Gus Yahya itu. Itu pulang itu Gus Yahya itu jangankan kok beli kaos baju, beli gantungan kunci untuk keluarganya saja tidak. 11 hari pergi ke luar negeri. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Sampai pada akhirnya tahun 2017 ini Gus Yahya waktu itu bikin yang namanya Khalaqah Internasional Humanitarian Islam. Islam bagi kemanusiaan di Jombang dilaksanakan oleh Ansor. Nyun sewu, saya ini sebagai Wasekjen pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Waktu itu saya jadi ketua panitia. Kersane Gusti Allah,
acara itu mendunia. Ada perhatian yang sangat luas dari dunia internasional terhadap Nahdlatul Ulama. Karena kita bisa memetakan kemungkinan kerawanan yang terjadi di dunia dan solusinya bagaimana. Akhirnya diundang kemana-mana, wes pokoknya diundang sampai wakil presidennya Amerika minta ketemu, Belgia minta dibantu, Jerman minta dibantu, Slovenia minta dibantu, kita ke Brussels dan lain sebagainya lah, sampai ke Al-Azhar dan lain sebagainya. Dan yang menyerahkan dokumen itu kira-kira kalau tidak salah 178 pasal. Itu yang menyerahkan kepada tangan kanannya Syekh Azhar itu saya sendiri. Yang ini menjadi embrio pertemuan di Abu Dhabi itu. Artinya apa? Dalam tata kelola, dalam toleransi, dalam soliditas, dalam mengatur kerukunan, dalam bagaimana mengupayakan bangsa ini bersatu, Nahdlatul Ulama ini lebih alim daripada ulama di seluruh dunia 34 tahun. Biasanya aku ngomong ini dikeploki ya. Bukan ngeploki aku mas, ngeploki ampuh tenan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tahun 84 sudah membicarakan itu. Dan ketika kita melihat logo Nahdlatul Ulama ternyata ya mungkin itu isyarah daripada logo itu. Yang mana ada tulisan Nahdlatul Ulama menyeberang jagat, dan yang nyeberang jagat adalah hurufnya dzat. Dzat ini menjadi simbolnya Kanjeng Nabi, kata karena afsahun nas binutki dzat itu Kanjeng Nabi. Kita ini ngomong dzat kan macam-macam, ada yang tipis, ada yang kandel. Mbah-mbah kan yang desa malah walat ndewolin ngono. Dan Nabi Muhammad ini menjadi manusia terbaik itu tidak lepas dari dua hal. Satu karena akhlaknya, karena khuluqul Quran. Yang kedua kenapa? Karena kehidupannya adalah rahmatan lil alamin. Dan logonya dunia mas. Dan sekarang ini mau tidak mau kita ini nggak GR sama sekali nggak GR. Tapi konflik dunia ini kan dimulai dari bulan sabit merah. Apa Mesopotamia. Itu kalau kita bilang sekarang Irak itu. Konflik itu berawal dari situ, Babilonia kemudian meluas jadi konflik global. Dan di sini ini ada hutan belantara yang sangat luas, dihuni oleh orang Mongol, sehingga konflik global ini kersane Gusti Allah dari dulu tidak pernah nyampe ke Indonesia. Sehingga Indonesia itu dari dulu tidak pernah terlibat konflik global. Sampai tahu Habib Ali Al-Jufri. Iku wong lembut-lembute wong Arab iku, Mas. Nek ngendikan Masya Allah ora ono olone lah. Itu ketika nasihati bangsa untuk bersatu. Itu kurang ajar wong barat itu. Koran Jerman itu headline-nya nulis bullshit. Omong kosong. Kenapa? Karena memang di tanah beliau sana tidak ada dalil faktual perdamaian ada di sana. Wis to pokoknya wong Arab wong barat nek ngomong perdamaian ora ono sing percaya wong sak donya, kecuali wong Indonesia. Wong Nahdlatul Ulama ngomong perdamaian, wih cindil-cindile barang percaya kabeh. Bahkan ketika Gus Yahya menyeru untuk bersatu di Israel itu, di Yerusalem karena saya yang menemani, itu semua peserta di dalam ruangan itu memberikan standing ovation, tepuk tangan sambil berdiri. Kabeh wong percaya lah. Wis iki bukan GR kita, wis pancen gawan bayine ngono kuwi. Nah, saya mengatakan ini penting sekali untuk positioning kita semua, bahwa gini, dunia ini pola komunikasinya adalah nation to nation, G2G, government to government. Sehingga Nahdlatul Ulama ini tidak cukup menjadi jamiah terbesar di dunia, tapi perannya itu harus sentral di negara ini. Saya tanya sekarang di dunia, di Indonesia ini, wes di umat Islam sendiri apakah semua NU? Kan tidak. Dan semua kelompok di Indonesia ini punya peran, punya upaya untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Padahal kita ini harus lebih dalam masuk kepada negara ini. Untuk apa? Nanti aja mas, saya tak bicara dulu, sebentar saja. Wes, aku yurung mangan aku. Wes, gitu. Wes, nanti fair lah kita lah, sama-sama. Nah, itu. Kalau nanti sibuk dengan itu kan repot. Jadi pola komunikasinya negara, bagaimana kita itu untuk bermanfaat bagi tadi loh, rahmatan lil alamin. Jalannya satu, harus lewat negara. Mekanismenya harus lewat negara, tidak ada kerjasama PBNU dengan Amerika, tidak ada.
G2G, government to government. Artinya berarti kita ini peran kita di sini semakin menggigit, harus semakin menggigit. Oleh karena itu kenapa kita ini dikumpulkan dalam dirosah ini, dalam Rijalul Ansor dikumpulkan, dalam Ansor dikumpulkan, dalam Banser. Apa yang kita bidik? Satu adalah kesolidan. Kita ini harus menjadi jam'iyah yang solid dalam satu komando, sehingga kita tidak lagi main yang receh-receh pilkada, enggak lagi seperti itu, tapi kita berbicara skala luas lagi. Sampai lihat ya, ini sampai sudah melihat belum bahwa soliditas Ansor ini sudah sangat berefek sekali? Sudah melihat belum? Sudah merasakan belum? Sudah merasakan belum? Gak pati kroso sampai urung pati Ansor berarti. HTI wingi sing wani ning ngarep sapa Mas? Lihat, siapapun yang ngaku nasionalis tidak ada yang berani berdiri di depan sendiri pembubaran HTI. Betul apa betul? Betul apa betul? Sampeyan ini duwe HP apa ora? Kok telat berita? Itu fakta. Artinya kita yang jumlahnya baru sekitar 7 sampai 8 juta, ini sudah menjadi pengaruh yang sangat luar biasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nyuwun sewu, Gus Yakut jadi Menteri Agama, nyuwun sewu, itu bukan karena apa-apa, murni karena Ansor. Sampean bayangkan kalau kita dididik pola kaderisasi seperti ini. Kenapa? Sampean ini penting berorganisasi. Organisasi itu tidak mudah. Apalagi anak-anak kiai gus-gus. Nanti kalau bapaknya sudah tidak ada, sampean mewarisi jamaah, sampean mewarisi santri. Selama hidupnya nggak pernah berorganisasi. Nanti pengennya maunya jadi roe suriah. Taruh di depan nggak pantas karena nggak paham organisasi, taruh di belakang ganggu. Di mana-mana yang seperti itu justru yang ganggu ya model-model kiai yang nggak paham organisasi. Lho tenanan iki. Sampeyan arep keploke wedi. Kenapa? Karena kita harus solid dalam satu barisan. Sekarang ini dalam sejarah mungkin baru sekali ini ada 12 pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor jadi pimpinan pengurus besar harian PBNU. Gelombang ini harus menyusul nanti di PC-PC dan PWPW. Kalau kader-kader terdidik oleh organisasi biasa satu komando, tidak melakukan dewe-dewe, ini kemudian solid, nggak usah banyak-banyak. 30 juta warga Nahdien dalam satu barisan. Kira-kira Mas, ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau tidak nikah, seluruh kelompok-kelompok elit mau tidak mau harus melibatkan Nahdlatul Ulama untuk menentukan hitam putihnya bangsa Indonesia. Setelah itu kita bisa untuk bicara dengan negara lain karena apa? Karena kita ini ikut serta dalam agenda-agenda nasional, itu kepentingan kita. Karena ini kita ini punya saham. Nyun sewu kemarin dalam perdebatan masalah HTI dibubarkan, Yusril ngomong kalau ormas tentang pasal tentang ormas ini bisa juga alat untuk membubarkan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah ketika ada pelanggaran. Nyun sewu Mas, kita ini beda dengan organisasi-organisasi lain. Kita ini ada di Piagam Negara sejak tahun 39. Organisasi disebut 3, Muhammadiyah, NU dan Ansor. Karena terlibat memerdekakan negara ini menjadi aset negara. Ora iso dibubarke Mas. Gak iso dibubarke, gak bisa. Masih ejaan lama menyatakan sesungguhnya ngono ta. Sampeyan randu dokumen itu. Randuwe. Ini yang jarang orang tahu. Jadi kita ini beda. Tapi kita ini peran kita apa sekarang? Sekarang misalnya Covid, sederhana saja, Covid. Endi warga NU dadi? Endi warga NU yang ngurusin itu? Enggak ada. Betul kan? Kita ya disuruh beli masker, ya disuruh apa? Gitu. Kita enggak terlibat agenda-agenda strategis, enggak pernah terlibat. Maka kita butuh satu barisan kokoh supaya apa? Memaksa pihak-pihak lain untuk mengikutkan kita untuk menentukan hitam putihnya bangsa Indonesia. Yang kedua, ini semen semua. Kader-kader Ansor nggak boleh alergi sekarang. Nggak boleh alergi. Ono kesempatan jadi lurah, jadi lurah. Ono kesempatan jadi camat, jadi camat. Ono kesempatan jadi DPR, jadi DPR. Ono kesempatan jadi bupati, jadi bupati.
Lah wong Ansor itu pantesan, pantes apa pantes? Kiai ceramah, malekke sandale pantes. Udan-udan pengajian ibu-ibu kudanan dipayungi karo banser pantes. Sepedane kurang rapi diatur parkire pantes. Pantes apa-apa. Dadi lurah ya pantes. Dadi bupati ya pantes. Dadi gubernur ya pantes. Wih dadi menteri pantes ora? Pantes. Kalau suatu saat ada dari kader Ansor, ya, ada kader Ansor suatu saat jadi presiden, kira-kira pantas enggak? Terus kemudian apa yang membuat sampean tidak pede? Hura. Apa yang membuat sampean tidak pede itu apa? Dua, pokoknya pesan saya inti. Tadi saya bicarakan global. Saya bicara global. Tapi tak singkat-singkat lah. Kasihan nanti kalau saya terlalu lama nggak pulang-pulang. Saya masih habis ini saya juga pamit, saya masih ke Banyumas. Ya. Dua hal saja. Satu, kita harus solid dalam satu barisan. Titik. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau kita nggak solid. Kita tidak punya bergening apa-apa kalau kita nggak solid. Jadi sama orang-orang yang gampang mufarokoh, gampang ngambekan, mutungan yang gunung gorisan wis kono, minggat to. Ansor ora butuh menungso kaya ngono kuwi. Cocok. Wis, pokoke mbuh kiai mbogo pokoke kok mutungan, malah gembosi wis tinggal wae. Wis, pengajian rasa diundang. Wis. Ini dalam rangka ini strategi urip kok strategi lho. Urip itu harus pakai strategi lah. Mosok sampean bal-balan terus sampean ngomong karo kipre, aku rendang rono menceloto rono. Satu, kita harus solid dalam satu barisan. Wis ora peduli ketuane sapa, sekretaris sapa, samina wa atokna. Bisa? Bisa. Yes. Itu harus begitu. Karena orang itu kalau tidak siap dipimpin tidak akan siap memimpin. Mentalnya tidak siap. Dia belum lulus pergulatan kehidupan. Yang kedua apa? Kader Ansor harus ada di mana dan hidup di mana-mana. Tapi ingat, yang diisi kepalanya dan diisi hatinya harus dalam perjuangan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kita ini punya misi besar. Jangan-jangan wah aku harus memperjuangkan Ansor lagi jadi anggota DPR kabupaten wis lali. Yes, jangan sampai seperti itu. Garis besarnya harus itu. Jadi dua hal itu yang penting untuk kita ketahui. Kenapa kita harus berorganisasi, kenapa kita harus beransor? Karena kita punya cita-cita dan kita punya misi besar. Wes, kalau kita ini punya cita-cita dan punya misi besar, insya Allah misi-misi pribadi sampean iku wes kena barokah hasil kabeh. Jadi jangan percuma kalau sampean hidup di dunia yang dikejar adalah ambisi pribadinya, percuma eman-eman le urip. Mending sampean punya garis perjuangan yang besar, ikut terlibat dalam perjuangan yang besar, insya Allah muliane melu. Ansor itu barokai, asli. Kulo mau ngerasake barokai. Nek kiai aji kalau kiai satu durung pati. Kiai pun kiai pun barokah nih. Barokai tenanan, asli barokai. Wis, barokai. Maka penting kita ini untuk senantiasa istiqomah. Wis, Gusmus Yai Mustafa Bisri pernah dawuh, sampai neng NU ini nggak usah punya niat jadi pemimpin, siap-siap saja kalau suatu saat diberi amanah jadi pemimpin. Ini beda dua hal ini. Terus yang penting kita ini khidmah, posisi ora penting, sing penting bagaimana kita ini berkontribusi. Sepakat? Sepakat ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Ya, saya berharap betul bahwa Ansor Banser di Pekalongan ini semakin hari semakin jaya, semakin hari semakin solid dalam satu barisan. Ini nanti yang doa yang tadi disebut suwe mandi tadi aja ya. Jangan saya, itu saja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.